Selamat datang kembali di program Skakmat, di mana utamanya saya berbincang dengan politisi, ngomongin soal politik, ngomongin soal Indonesia. Niatnya adalah supaya guanya belajar, elunya juga belajar, karena kualitas demokrasinya kan tergantung pelaku demokrasinya. Kalau pelakunya tolol, ya hasilnya tolol dong. Ini masih dalam rangka mempromosikan Mens Rea Stand Up Comedy Special, tur gua yang terbaru, special ke-10 gua, pertunjukan tunggal ke-10, yang akan jalan April sampai dengan Agustus 2025. Dia akan ke 10 kota nasional sebelum akhirnya berakhir di Jakarta, kota ke-11, di Indonesia Arena, tanggal 30 Agustus 2025, di depan 10.000 penonton. Tiket sudah dibuka, penjualannya di loket.com, infonya di mensrea.id. Kota-kotanya adalah Bogor, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Denpasar, Makassar, Balikpapan, Palembang, dan Medan. Nah, di depan gua adalah perwakilan dari partai yang gue nanti-nanti untuk hadir. Kami sebenarnya nggak pernah bersinggungan di sosmed. Sekalinya dia ada bobo gua, gue pikir ini ada pintu kebuka untuk ngajak diskusi. Uki, selamat datang. Siap, thank you udah undang Mas Panji. Pak? Alhamdulillah kabar baik. Tahu nggak betapa susahnya ngundang perwakilan partai Anda untuk kesini? Masa sih? Bro, gue akan cerita. Tapi sebelumnya di Skakmat, talk show-nya sepanjang permainannya. Siap. Jadi langkah catur pertama, gue buka pertanyaan pertama. Ya. Langkah catur terakhir, entah karena remis atau mati atau gua yang resign gitu ya. Gue punya pertanyaan terakhir. Jadi kalau misalnya lu mati, gue punya pertanyaan terakhir. Siap. Jadi karena talk show-nya benar-benar dimulainya pas lagi main, kita basa-basinya sambil nge-setup. Lu mau main hitam, mau main putih? Hitam. Iya, jadi gue tuh susah banget. Grace Nat orang pertama. Oh, sebelumnya gue mesti kasih tahu. Dibanding semua partai di Indonesia, gue paling banyak temen di PSI justru. Valdo Rian, That I know. Grace Nat, Giring, lebih banyak daripada rata-rata. Mungkin kalau misalnya semua partai di Indonesia, gue kumpulin siapa yang temennya paling banyak, PSI mungkin masuk top 5. Jadi gue mau ngumpulin, tapi susah banget. Grace Nat katanya nggak bisa main catur. Terus karena emang requirement saya catur. Iya. Asal bisa ya, bukan jago ya? Iya, gue juga nggak jago kok. Gue cuman bisa aja. Ini sebenarnya gimmick untuk supaya ada seru-serunya. Giring nggak mau. Karena takutnya nggak konsen. Gue tanya sama Giring, ketum lu mau nggak? Dalam hal ini waktu itu adalah Kaisang. Terus ketum gue lagi umroh. Pas sudah selesai umroh kabarin ya. Nggak ada kabar. Gue ngelihat Kaisang udah balik. Gue WhatsApp lagi Giring. Ketum udah balik nih. Mau mampir atau enggak? Kagak ada jawaban juga. Jadi sementara I feel close to PSI karena tadi gue sempat cerita ya di bawah 2019 tuh DPRD tuh gue milih milih PSI. Ketum kita belum Erick Thohir. terus. Dan sejujurnya gue suka kiprahnya PSI di DPRD. Jadi gue sebenarnya pengen banget, nggak tahu kenapa susah aja. Yang lem Aibon itu ya? Iya, lem Aibon salah satunya betul sekali. Cuman ini kok sternya ada 2 ya? Enggak, itu apa namanya, cadangan. Karena kan kadang-kadang suka hilang. Ya. Nah, putih di cuman yang gue denger lu pendukung Pak Anies dulu waktu Pilgub. Memang. Kok lu malah suka kiprahnya PSI di DPRD? Karena kan gue bukan kayak orang kebanyakan yang milih terus tolol gitu loh. Gue kan pro terhadap check and balances, dan itu yang di-provide. Dan menurut gue, orang-orang PSSI, gue bisa ngomong coach jadi ngomongnya PSSI mulu. Tadi di bawah ada coach by the way. Betul. Episode sebelumnya dia. Dia Skakmat episode sebelumnya. Kiprah PSI di DPRD DKI lebih bagus daripada PSI pusat menurut gua. Untuk kenapa ya kita? Cuman lu bandinginnya DPRD dengan yang belum ada kursi. Betul, tapi kan yang gua nilai itu bagaimana cara berpolitiknya, bukan cuman keputusan-keputusannya. Tapi terima kasih sudah hadir. Siap, thank you udah diundang. Ini by the way, ini ada reminder karena di season yang pertama orang habis main jadi lupa tadi siapa yang gerak ya gitu. Jadi karena diskusinya ya. Betul. Jadi nanti habis ini harusnya gini dulu nih. Anyway, kita mulai. Yuk. Gue mau membuka langkah catur pertama dan talk show kita dimulai. Siap. Pertanyaan pertama gue adalah, jadi apa bedanya opini PSI terhadap dinasti politik sebelum dan sesudah Gibran gue nyebutnya? Karena waktu itu kan
Raja Juli Antoni, nama panjangnya? Iya, Raja Juli Antoni. Iya kan ada artikel yang gue mention ke lu. Iya. Tapi keren nggak tweet gue? Keren. Lagian lu no mention gue sih. Harusnya gue mention. Ya karena lu no mention gue, ya gue nyaut lah. Dan gue nyata seperti itu. Tapi gue jadi penasaran karena gue lihat ada video yang sayangnya nggak sempat gue tonton. Nggak sempat gue tonton dan nggak pengen gue tonton sebenarnya Ki, karena gue takutnya start pertanyaannya gue nggak sama penonton gue. Maksudnya gini, setelah nonton konten lu, gue jadi tahu hal. Start pertanyaan gue datangnya setelah tahu hal-hal yang gue tonton. Konten gue yang dicokro nih ya? Iya, yang dicokro. Penonton gue kemungkinan nggak nonton itu. Siap. Sehingga mereka misinformasi yang gue tahu. Jadi sebaiknya kita mulai dari sekarang aja. Jadi apa yang membedakan pemahaman politik dinasti PSI dulu dan sekarang? Nggak ada bedanya. Sama aja. Please explain. Oke. Jadi kayak begini ya. Yang dimaksud politik dinasti membunuh demokrasi. Ya. Kita berangkat dulu dari definisi konseptualnya politik dinasti, gitu. Jadi politik dinasti ini adalah cara berpolitik, bukan dinasti politik ya. Kalau dinasti politik itu adalah si dinastinya, misalnya dinasti Ming lah, and the play. Politik dinasti ini adalah cara berpolitik. Cara berpolitik di mana ya, salah satunya misalnya contohnya adalah seorang penguasa yang masih berkuasa, yang masih in power, itu menunjuk suksesornya, gitu. Dan ini artinya apa? Ini artinya aspirasi itu bergeraknya dari atas ke bawah. Dan ini adalah antitesis dari apa yang terjadi di iklim demokrasi. Di iklim demokrasi, aspirasi itu bergeraknya dari bawah ke atas, gitu. Nah, sementara di Indonesia, kalau kita berbicara soal seseorang itu bisa menjadi pemimpin, baik itu pemimpin nasional, pemimpin daerah, ya dia kan harus melalui dua proses. Proses yang pertama namanya selection. Selection ini adalah ketika para elit ini memilih kandidat, ya. Dan ini benar, aspirasinya bergeraknya dari atas ke bawah, gitu. Lalu yang kedua adalah election. Election ini adalah ketika masyarakat, publik, rakyat ya memilih kandidat-kandidat yang sudah disajikan oleh para elit, gitu. Dan election ini artinya aspirasinya bergerak dari bawah ke atas, gitu. Nah, selama masih ada election di Indonesia, politik dinasti itu nggak punya ruang, gitu. Itu aja dulu, ya. Nah, perdebatan di ruang akademik itu memang berkembang. Ya, ada yang bilang politik dinasti itu bisa masuk ke politik elektoral. Itu benar, gitu. Nah, kemudian perdebatannya itu juga berkembang lagi, dikritik lagi sama political scientist yang lain, gitu ya. Dibilang begini, kalau kita melarang keluarga dari seseorang yang masih berkuasa untuk maju, bukankah demokrasi ini nilai teratasnya adalah setiap orang memiliki kesempatan yang sama, dan kita nggak bisa mengkhianati nilai itu, gitu. Nah, ini pernah digugat ke MK. Jadi ada yang pernah menggugat ke MK mengatakan bahwa kepala daerah maupun kepala pemerintahan nasional ketika masih berkuasa, maka anak-anaknya, keluarganya, kerabatnya itu nggak boleh running di election. Tadinya. Enggak, ini ada yang pernah menggugat ke MK. Iya, itu digugat. Itu digugat. Ya. Pada akhirnya MK menolak, gitu. Dan alasannya satu, karena nilai demokrasi tadi, bahwa everyone has equal rights, politically, untuk memilih dan untuk dipilih, gitu. Dan setiap orang tuh nggak pernah meminta dia lahir sebagai anak siapa. Setiap orang lahir dengan privilege-nya masing-masing. Gua harus akuin, Mas Gibran punya privilege-nya, gitu. Mas Kaisang punya privilege-nya, ya kan? Dan gue misalnya, gue juga punya privilege gue sendiri, gitu. Buat orang yang kepengen kuliah di luar negeri, ya, tapi nggak bisa keluar negeri untuk kuliah, gitu. Gue orang yang berprivilege, gitu. Buat orang yang kuliah di Indonesia, di mata orang yang nggak bisa kuliah, dia punya privilege. Yang membedakan seseorang dengan orang lain itu bukan privilege-nya apa, tapi untuk apa dia gunakan privilege-nya. Untuk siapa dia gunakan privilege-nya. Dan yang paling penting, jangan-jangan kita malah lupa sama privilege kita, sibuk nyinyirin privilege orang. Kayak gitu loh. Nah, inilah kenapa gue bilang bahwa nggak ada bedanya kok yang dulu sama yang sekarang. Gitu. Hanya saja kalau misalnya gue ditanya, seperti waktu lu nge-skakmat, siapa? Kawan-kawan kita di Totpol. Lu pro apa kontra sama politik dinasti? Gue kontra. Tapi mengatakan apa yang terjadi di Pilpres adalah politik dinasti,
ini nggak politik dinasti, gitu. Nah, kembali kepada perkembangan perdebatan para political scientist ya. Akhirnya sampai di titik di mana yang kita khawatirkan itu ada semacam pengaturan skor ketika si anak penguasa ini running di election. Kan kayak gitu ya. Kalau ada pengaturan skor, ini politik dinasti. Walaupun dia sudah menganut sistem elektoral. Gitu. Nah, kembali kita ke konteks Indonesia lagi. Setelah pemilu ini terlaksana, kurang digugat apa lagi tuh hasil pemilu? Di MK digugat. Yang gugat 2 loh. Timnya 01 sama timnya 03. Ya kan? Dan proses peradilan di MK itu disaksikan sama semua orang kok. Live dan juga diberitain di mana-mana gitu. Dan gak hanya itu ya, proses pencawapresan Mas Gibran itu juga digugat oleh PDIP ke PT UN. Akhirnya apa? Semua gugatannya kan ditolak. Artinya apa? Asumsi bahwa telah terjadi politik dinasti, penyalahgunaan kekuasaan, membunuh demokrasi, terbukti kan semuanya jadi omong kosong. Nah, jadi nggak ada. Menurut gua nggak ada yang berubah dari yang dulu dengan yang sekarang. Cuman konteks Indonesia ini kita nggak bisa bilang itu politik dinasti. Gitu. Oke, sekarang gue yang jalan ya. Satu pertanyaan terjawab ya. Iya. Tahu nggak yang menarik dari lo? Apa tuh? Ketika gue nanya, setelan politisinya langsung berubah. Cara ngomongnya berubah, nadanya berubah, kata gue lucu jadi banget. nggak asik ya? Enggak, jadi nggak uki. Alah. Maaf ya penonton. Karena gue habis ngobrol di bawah sama Uki. Tiba-tiba sekarang, nadanya bicara aja jadi seperti seorang politisi. Oh iya, sorry, maaf. Iya, nggak apa-apa. Tapi kan Anda kan lagi... Nggak, soalnya topiknya kan serius. Ya, nggak apa-apa juga. Cuman maksud gue, gue sih nggak ngerasa pertanyaan gue terjawab. Kalau gitu gue ganti pertanyaannya. Raja Juli Antoni lagi ngomongin politik dinasti yang seperti apa? Kalau dari dulu dan sekarang memang selalu ada proses elektoral. Lalu kenapa pada masa itu dia bilang merusak demokrasi? Kan sama. Dulu juga orang bisa berpolitik dinasti lewat dipilih, sekarang juga dipilih. Terus, what was he talking about? Itu gue nggak bisa jawab. Come on. Itu gue nggak bisa jawab. Oke, come on. You do Nggak, know. serius. Itu gue nggak bisa jawab. Kenapa? Bahkan sorry, lu tekan lu ini. Gua mau. Sorry. Ya, giliran gue. Oke, biar gue ingat. Kenapa gue nggak bisa jawab? Mungkin saat itu kalau nggak salah beritanya tahun 2017 ya, artikelnya. Mungkin. 2017 apa 18 ya? Iya, zaman PSI masih baru lah intinya. Iya, saat itu gue belum bergabung di PSI. Jadi gue nggak menanyakan ke RJA. Gue manggilnya RJA ya. Emang lu nggak pernah ketemu sama RJA? Ya ketemu, cuma kan nggak nanya ini maksudnya lu lagi nyindir siapa. Kan kayak begitu kan maksudnya kan? Bisa kali nanya. Nah, karena gini, sebenarnya soal politik dinasti ini akan jadi topik panjang karena sementara Gibran adalah wakil presiden kita, Kaisang adalah ketua umum Anda. Kaisang juga jadi pertanyaan banyak orang kan. Mungkin pertanyaan gue adalah, emang menurut lu Pak Kaisang punya kompetensi untuk menjadi ketua umum? Punya. Apa kompetensinya? Punya. Apa kompetensinya? Leadership-nya bagus banget ya. Gini ya. Evan Dimas juga punya leadership. Tapi kan Evan Dimas nggak bisa jadi ketua umum PSI dong. Gini. Waktu Kaisang baru masuk ke PSI, kita rapat nih di DPP nih, ya kan? Kita rapat, terus habis itu yang dia lakukan adalah apa? Saya kepingin semua orang di sini ngomong, dia nggak ngomong sama sekali. Setiap orang di sana ngasih tahu posisi saya apa yang menjadi goal saya di bidang saya. Misalnya kayak gue nih, gue ketua DPP bidang Litbang, penelitian dan pengembangan. Jadi kalau misalnya lu nanya soal BPJS gratis, tanya ke gue. Gue pikir lu adalah tugasnya destroyer, karena kerja di TV berantemin orang. Enggak lah, gue dikeroyok kalau di TV. Ya bener juga sih. Anyway, terus gitu. Terus kita maunya goalnya kemana, terus habis itu kita progresnya sudah sampai mana, terus challenges-nya itu apa. Itu semuanya kita kasih tauin. Brad, gitu ya. Oke, hari ini dia mendengarkan dulu. Besokannya dia sudah punya assignment buat masing-masing kita. Gitu. Dan saat itu dia bilang, "Dah, masuki si Anu, kerjain ini. Dia bilang tuh maksudnya Kaisang. Dan kalau misalnya ditanya tujuannya adalah ini, misalnya. Tapi kenapa kita punya tujuan ini? Ada grand strateginya itu apa? Nah ini kayak Jokowi nih. Semakin kita kenal dia, semakin kita agak-agak nggak paham. Itulah Kaisang. Paham nggak? Jadi paham dan itu lucu banget keluar dari mulut lu. Jadi kalau misalnya ini positif atau negatif sih konteksnya?
Could be both. Karena itu karakter ya. Ada Iya, orang bener. yang talkative. Bener. Talkative itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif kan. Iya. Dan kalau ada orang yang mengatakan, gue kenal banget Jokowi, gue tahu cara berpikirnya. Gue ragu sih. Berarti itu dia benar. nggak kenal. Iya. Berarti dia nggak kenal. Betul. Betul. Jadi orang terdekatnya Pak Jokowi aja pernah bilang bahwa saya juga nggak tahu ini maksudnya apa, tujuan grand design-nya apa. Gitu. Agak nggak fit for comment ya kalau kayak gitu Nggak, ya. tapi everyone did their assignment. Gitu. Artinya everyone trust them. Kenapa? Kalau boleh tahu. Kenapa? Kita harus memberikan kesempatan kepada ketua baru. Artinya kita coba dulu nih, kayak gitu ya. Iya, tapi kan maksudnya gini ya. Kayak misalkan ada orang ditaruh di jabatan pemimpin. Tentu karena dia pemimpin, dia punya hak untuk nyuruh kita. Tapi kan kita juga bertanya-tanya, bener nggak sih ini yang dia suruh gitu? Dan cara atau keraguan gitu kan datangnya dari apakah menurut kita ini orang punya kompetensi? Lu masih belum menjawab pertanyaan gue soal kompetensi apa? Masa cuma leadership? Nggak, itu satu dulu. Ketua umum Itu satu partai dulu. politik, Iya, itu satu dulu. harus Itu satu punya dulu. pemahaman soal politik. Iya, itu satu dulu. Oke, ya. duanya apa? Ini lu belum jalan lo nih. Oh, belum jalan ya? Belum jalan. Oke, Habis oke, jalan oke, jangan lupa oke. dipencet itu. Iya, siap. Itu satu dulu ya. Iya. Nanti, oke, pencet. Sip. Soalnya gini Ki, Kenapa kenapa tahu nggak bahwa Mas Kaisang itu, menurut majalah Fortune, sebelum dia masuk ke politik, dia adalah satu di antara 15 anak muda paling berpengaruh. Ya jelas anaknya di presiden. Indonesia. Nah itu dia yang menjadi Bapak gua Soeharto juga Nggak, gua ngaruh. yang menjadi masalahnya Kaisang adalah dia anak presiden. Kalau itu masalah. All the credits goes away. Karena semua orang akan menganggap ya iyalah dia anak presiden. Masalahnya di situ. Nggak salah. Lo tahu nggak dia lulus di Singapura dengan distinction? Misalnya ini kalau kita ngomong akademik, misalnya. Ya. Dan Sorry dia sekolahnya apa sih? business management, semacam itulah. Kagak ada hubungannya sama politik dong. Iya nggak ada Gue pikir hubungannya, political nggak. Ini science. Berarti nggak. Gue yang political science. Makanya gue yang ngemeng di TV. Lu, kayak gue tanya sama lu. Lu apa nggak aneh? Lu sekolah Loki. Sekolah lu political science. Iya. Lu punya bos yang nggak tahu political Nggak, science. kita juga harus sadarin bahwa everyone has their own privilege. Pasti lu sebut. Apa? Apaan sih ini bos gua gitu? Pasti ada gitunya kan? Enggak. Ada masih. Apa sih bos gua gitu? Pasti ada kan? Dikit. Sejauh ini gue belum. Dikit. Sejauh ini gue belum. Apaan sih gitu? Tapi kalau menerka-nerka, ini maksudnya dia apa ya? Karena kayak iya. bapaknya. Iya, itu sering gua. Iya. Itu sering gua. Enggak, karena gua I'm still going to be pushing this question on you. Gue tanya kompetisinya apa, bisa leadership. Oke, kompetisinya apa, dia lulus dengan nilai yang baik, tapi nggak ada hubungan sama politik. Dan ada belasan bisnis dia yang sukses dan nggak pakai APBN ya, nggak pakai APBD. Oke. Masih bukan ngomongin politik. Iya, belum. Gini loh, lu Kalau misalnya lu mengatakan bahwa dia harus punya pengalaman politik, atau pemahaman politik. pemahaman dia punya lah pasti. Bro, dari mana? dia punya privilege, yaitu anaknya Jokowi. Oke. Kita pernah ngelihat anaknya Megawati. Gua nggak mau ngomongin Kemampuan. urusan orang Gua ya. yang ngomong. Gua nggak berani ngomong. Gua yang ngomong. Menurut gua Bu Megawati nggak ada setengahnya Bung Karno. Menurut gua Bu Puan nggak ada setengahnya Bu Megawati. Oke, siap. Maksud gue tidak berarti karena lu ngeliat ibu lu jadi presiden terus lu bisa jadi Nah presiden. itu dia, kan makanya yang membedakan adalah lu mau menggunakan privilege-nya apa enggak. Gitu. Ya dia menggunakan, tapi kan terus kan Penalaran politiknya keren banget ini, Nak. Gue bilang ini anak nggak sopan, nggak apa-apa lah ya Mas Ketum, mohon maaf Mas Ketum. Ya. Penalaran politiknya bagus banget. emang dia lebih muda daripada lu ya? 29. Gue nggak tahu umurnya soalnya. 29 ya? Umur lu berapa? 30. Sorry 40. Anjing diskon 10 tahun. Bisa-bisaan. Yang di belakang langsung goyang semua. Asli. Turunnya jauh. Nggak terima gitu. Iya, teman-teman nggak gua pada lah. terima. Nggak, tapi maksud gue, Ya. you Dia were penalaran politiknya bagus. Itu yang membuat kadang-kadang kita percaya. Kita cuma percaya aja. Kadang-kadang kita nggak tahu grand design yang ada di kepalanya itu apa. menurut gue ya, gue ngeliat Pak Kaisang, menurut gue beliau ini impostor syndrome. Pura-pura ngerti aja kalau masuk kantor. Banyak dong. Banyak orang masuk kantor pura-pura ngerti, iya aja gitu. Ya. Gua- Lu udah jangan belum? Belum ya? Sekarang lu. Oh, gue. Nah ini Oke, sekarang oke, lu ya. oke, oke. Mungkin gue ganti pertanyaannya dikit. Oke. Kalau misalkan gue nggak nemu jawaban yang gue cari dari kompetensi, Ya. mungkin pertanyaannya adalah, how do you appoint leaders in PSI? Oke, ini gue berarti harus tanyain, jawabnya secara kronologis ya. Oke, jadi seorang Kaisang Pangarep ini udah deket banget sama Bro Giring. Oke, teman main FIFA. Oke. Ih, lucu bener. Temen main FIFA. Teman FIFA mereka Oke. tuh. Ini saat Giring menjabat nggak sih? Dia pernah ngejabat jadi ketua umum kan? Yang lu bilang donat. Iya benar. By the way, gue suka banget responnya dia. Iya. Gue udah lihat tuh. I appreciate. Yeah, that's how you should do it.
Oke, waktu dia jadi ketua umum PSSI, PSI. PSI. Belum Erick Thohir ketua umum kita. Iya, waktu dia jadi ketua umum PSI, dia emang udah deket sama Giring, teman. Sorry, sama Kaisang, teman. Jadi Giring dengan Kaisang deket lah, gitu ya. Nah, along the way, pasti kan ada lah yang namanya juga berteman kan yang nanya, ini PSI apa, kenapa langkah yang diambil gini? Kadang-kadang Mas Kaisang juga mengekspresikan ketidaksetujuannya dan lain-lain lah, gitu ya. Somehow kemudian dia interested. Gitu. Kemudian dia interested untuk bergabung PSI. Bergabung lah ya, bukan jadi ketua umum ya. And then, Giring ulang tahun ke-40 nih. Dan dia ngerasa dia udah terlalu toku menjadi ketua umum PSI di usia 40. Karena karena di PSI kan nggak ada ketum yang 40. Grace kan keluar lagi, selesai jadi ketumnya 38. Gitu. Dan caleg kita nih untuk DPR RI, DPR RI itu kan caleg-caleg senior tuh ya. 55% itu di bawah 40. Gitu. Nah, dia bilang bahwa udah saatnya nih, gua kasih ke yang lebih muda. Oke, cuman belum ada nama saat itu. Belum ada nama. Tapi dia udah mengatakan itu publicly. Gitu. Dan kita-kita yang di bawah-bawah ini kan, siapa ya, kayak gitu loh. Ada juga yang lu aja, kayak gitu loh. Dan kader-kader kita yang di daerah juga udah kayak begitu. Jadi WAG itu udah rame. Gitu. Dan singkat cerita lah ya, Kaisang login. Gitu, Kaisang login. Kaisang aja, kayak gitu loh. Jadi sebelum dia masuk, diskusi soal siapa yang melanjutkan Giring sudah ada, dia masuk, akhirnya jadi opsi. Oke. Nah, sampai WAG itu bukan WAG lagi levelnya, ya. Cuman teman-teman perwakilan provinsi itu minta untuk kita berkumpul 38 provinsi. Gitu. Waktu Kaisang menjadi ketua umum, itu kan deklarasinya di Jakarta Theater. Ya. Sebelum deklarasi, jam 3-nya, karena deklarasi jam 7 nih. Jam 3-nya, itu ada yang namanya Kopdarsus. Kopdarsus itu kalau partai lain munaslup lah. Berkumpul tuh 38 DPW. Gitu. Berkumpul 38 DPW, kita tanyain satu-satu. Lo emang mau Kaisang jadi ketum? Kayak gitu kan. Lo emang mau, kayak gitulah. Alasannya beda-beda. Ada yang pragmatis, ada. Ada yang ideologis juga ada. Ya. Ada alasan teknis juga ada. Yang pragmatis kan, kalau Kaisang masuk suntikan elektoral dong. Kayak gitu kan. Kalau alasan ideologis, Mas Kaisang ini kan, kita kan pernah membuat sebuah jargon yang namanya Jokowisme, sebuah paham. Dan Mas Kaisang ini suka nggak suka adalah simbol politik dari Jokowisme tersebut, kayak gitu ya. Atau ada alasan teknis, gitu. Karena Mas Kaisang ini gaya komunikasinya kena nih sama Gen Z, gitu. Agak nyeleneh, kayak gitu loh. Santai, ngereceh-recehin hal-hal serius, kayak gitu kan. Ya, intinya apapun alasan dari mereka, 3838-nya aklamasi. 3838-nya aklamasi. Kepengen Mas Kaisang lah yang ngelanjutin kerjanya Bro Giring. Gue kalau dengar kayak gitu, Uki, with all due respect, 3838-nya aneh menurut gue. Silakan, tapi masa nggak ada dissenting opinion 38-38-nya? Yang dissenting itu cuma alasannya ini mah. Yang dissenting cuma alasannya. Alasannya beda-beda memang kan. Iya, tapi maksud gue masa nggak ada yang jangan Kaisang kali? Nggak ada. I don't think that's a good thing. Ya gue nggak ngerti. Tapi kita melakukan itu. Karena gini, gue punya pertanyaan nih. Gue pengen banget. Salah satu alasan kenapa gue pengen ngobrol sama PSI itu, gue pengen nanya ini. Gue tuh bingung. Di dalam partai lo, udah ada orang yang punya pengalaman politik. Tapi dia justru paling hening. Siapa tuh? Bang Jeffrey. Oh ya. Bener kan? Bang Jeffrey pernah bilang begini. Sorry, gue jelasin dulu. Bang Jeffrey ini politisi kawakan loh. Ulung sekali. Pernah sejumlah partai, pernah jadi anggota DPR. Salah satu yang membuat Nasdem. Betul. Ulung sekali. Sudah pernah jadi anggota DPR, itu sudah pernah berpolitik. Ada di partai PSI. Tidak pernah ada suaranya sama sekali. Aneh banget. Kalau gue punya tim sepak bola, lalu gue punya satu orang yang udah pernah main di Liga 1, ya dia akan main di klub gue. Tapi ini nggak ada ngapa-ngapainnya sama sekali gitu. Iya. Lu pasti nggak pengen jawaban normatif dari gua dong? Oh, enggak. Nggak mau ya? Nggak mau. Lu bisa lempar, tapi gua kayak tadi aja kan gue suka, karena gue nggak bisa, I can't help myself, Uki. Kalau normatifnya, memang benar.
Dan ini bukan normatif yang bohong ya. Hmm. Memang benar dia kepengennya anak-anak muda yang masih bersih, yang belum ada dosa politik, itu untuk Emang dia maju di punya dosa politik? Nah, tar dulu. Dia pernah bilang kayak begini. Kalian ini masih muda. Kalian ngomong apa aja, nggak apa-apa, jangan takut salah. Kalau salah kan tinggal minta maaf. Kalau saya tuh udah susah. Kalau saya mengkritik Orde Baru, lah saksi nikah saya kan Pak Soeharto. Nah, kurang lebih seperti itulah. Oh, saksi nikahnya Pak. Saksi nikahnya Pak Harto, gitu. Tadinya gue nggak tahu tuh. Ya intinya adalah dengan anak-anak muda ini, dia bukan hanya punya harapan, tapi lu mau ngomong apa aja, kalau salah pun lu tinggal minta maaf kok. Selesai. Yang lain itu kan udah kesandera. Kurang lebih sih seperti itu. Iya. Dan dia sepertinya memang tipenya sekarang itu udah kingmaker. Bukan lagi sebagai playernya. Gitu. Tipenya seperti itu sekarang. Jadi sekenceng-kencengnya dinamika di DPP misalnya ya, seorang Jeffrey Giovanni itu selalu menjadi rujukan. Gitu. Dan dia itu udah gua anggap bapak asuh gua di dunia politik. Gitu. Semua orang PSI ngomongnya sama. Semuanya. Serius ya? Semuanya. Termasuk yang baru masuk PSI akan ngomongnya sama. Which to me is kind of peculiar, but I'll go with it. Iya. Karena lu gabung PSI aja, lu akan ngerti maksud gua. Dan ini gua nggak basa-basi ya. Iya. Kalau bener partainya mah gue ikutan. Gue tadi ya, Uki, moga-moga, I hope you don't get me wrong. I just can't help, I'm just unapologetically myself. Nggak bisa jadi gimana-gimana gitu. Gue aja tadi denger, kayaknya nggak pengen deh punya ketua umum partai di atas umur 40. Pertimbangan macam apa itu? Ketua umum partai mah nggak ditentuin dari umurnya berapa, dari kompetensi. Ini umur. Kayaknya kita jangan deh di atas 40. Grace Nat nggak nyampe 40, Giring udah nyampe 40. Aneh partainya menurut gua. Jadi dulu tuh ya, bahkan ada aturannya di ADRT. Bukan ADRT, sorry. Di bawahnya ADRT lah ya. Bahwa pengurus partai itu nggak boleh 40 tahun. Bahwa pengurus partai itu nggak boleh bekas pengurus partai lain. Bahwa tadinya itu kan udah enggak kan ya? Sekarang udah enggak gitu. Cuman kan kadang-kadang masih menjadi norma. Kalaupun udah bukan aturan formal ya. Kadang-kadang masih menjadi norma gitu. Nah, ya udah bahwa Bro Giring memutuskan untuk gua pengen keluar gitu. Cuman belum tahu siapa yang gantiin gitu. Bukan keluar dari PSI, cuman mundur dari jabatan gitu ya. Bro Giring itu kan generasi yang lahir di PSI ketika aturan itu masih ada. Gitu. Sekarang aturannya udah nggak ada sih. Gitu. Jadi oke, misalnya itu nggak masuk dengan logik lo. Ya. Dan I can understand. Tapi kita kembalikan aja. Bang Jeffrey ini kenapa nggak ada sebagai pemain terbaik di sebuah partai kok nggak pernah melakukan sesuatu lebih? Oh, dia melakukan sesuatu. Nggak, maksud gue artinya dia bukan dia yang maju nyalek, bukan dia yang maju jadi kepala daerah. Padahal dia yang punya. Kalau dia yang maju, things would be easier. Don't you think? Betul. Dia itu pernah mendapatkan tawaran untuk jadi menteri. See? Dia menolak. Kenapa? Katanya masih ada anak-anak muda ini yang lebih hebat daripada saya. Ini gua nggak bohong. Ya, astaga, Bang Jeffrey, mohon maaf kalau nonton ini. Itu dan apa? Apalagi mesti selain itu? Udah itu aja. Itu aja. Kayaknya Bang Jeffrey ini mesti gue undang skakmat. Bang Jeffrey. Bang Jeffrey. Keluarlah Bang Jeffrey. Saya menanti Anda. Itu percakapan itu nggak pernah gue buka di mana-mana ya. Lo karena berhasil membuat gue merasa nyaman dan rileks aja loh. Ngaconya permainan skakmat ini, kalau kita fokus di caturnya, omongannya jadi goyang. Kalau fokus di omongannya, caturnya jadi goyang. Tapi oke, gue juga pengen tahu kenapa lu atau ini asumsi gue, ini bisa lu perbaiki kalau gue salah. Kenapa lu mendukung Marcel untuk jadi wakil wali kota? Tangsel. Mendukung Marcel? Iya. Oh, PSI masih mendukung Marcel ya? Lu enggak? Begini. Gua sendiri sebenarnya pribadi belum melakukan assessment terhadap Marcel ya. Gue peluk juga lu. Jangan dong. Begini. Terus gitu. Bentar lagi lu manggil gue Adinda nih. Adinda Panji. Politisi kayak gitu kan? Enggak, itu biasanya ex-HM itu. Oh iya benar, Deng. Iya. Ex-HM itu biasanya Adinda. Ya, Adinda Panji. Iya. Dinda gitu. Oke, sorry. Tapi PSI gua belum pernah melakukan assessment soal ini ya. Tapi begini. Di politik itu, Bro Panji, Mas Panji, lo kadang-kadang harus menanggalkan
logika-logika yang sifatnya teknokratik. Karena lu berskill, maka lu layak. Di iklim demokrasi ini lu harus pakai logika keterwakilan juga. Tadi gue udah bilang soal bahasa pas kita belum muncul di sini ya. Apakah orang-orang politik itu nggak ada yang pernah sekolah komunikasi? Pada sekolah kok. Cuman kenapa bahasa politik itu nggak nyampe-nyampe? Misalnya seperti itu. Ya, keterwakilan ini kaitannya dengan bahasa. Ya, jadi di politik itu nggak melulu kita memakai logika teknokratik. Nggak akan bisa. Gitu. Dan Marcel ini punya koleksi bokep yang banyak. Oh sorry, gue pikir. Iya. Tapi dia punya koleksi bokep yang banyak. Iya, gue pernah dengar tuh. Iya. Dia bikin pengakuan ya. Iya, dia ditangkap. Dia ditangkap gara-gara UIT, bukan UIT sih, pornografi karena transaksi itu. Waduh, ntar kena ini lagi pas lagi ini ya. Itulah. Lagi running tuh ya. Ya gini loh, kalau lu mau majuin orang ya Ki, maksudnya ini kan common sense aja. Kalau lu majuin orang, jangan yang banyak dosa dong. Karena kalau banyak dosa, makanya gue nggak maju pilkada. Lucu banget lagi. Duh, nggak lihat. Ini gue ya? Iya betul. Ya kan? Oke, ini kuda gue terlalu maju nih kayaknya nih. Cuman kuda ini jago berkelit. Bener. Iya lagi. Ntar dulu ya. Gue lagi mikir nih. Oke, anyway. Ya, oke. Kembali kepada Marcel ya. Dia punya crowd-nya sendiri. Dan gaya bahasanya ini cocok untuk crowd tertentu. Tadi gue bicara soal keterwakilan. Ya. Dan kita nggak bisa ngelihat Marcel adalah seorang Marcel doang. Dia adalah bagian dari sebuah paslon. Gitu. Lu juga harus kalau melihat kualitas, di sini kan dia nggak sendirian. Gua nggak tahu kualitas Marcel ya, terus terang. Gua nggak pernah lakukan profiling. Gua hanya tahu seorang Marcel dari stand up comedy. Dan menurut gue dia keren. Gitu. Oke. Dan dia berpasangannya sama Riza Patria. Ini orang kurang apa? Malah gue kurang semangat. Bener gak? Normatif banget. Enggak, ngantuk mulu. Ngantuk mulu ya. Gue selalu bilang, lu pernah ngeliat foto Mas Anies sama Bang Riza gak? Bang Riza tuh kayak Mas Anies jet lag. Ngantuk mulu, maaf ya Bang Riza ya. Kalau ditanya kurang siapa, kurang semangat. Tapi dia politisi handal, gue tahu. Ya. Gue nggak tahu gue boleh cerita ini atau enggak. Tapi zaman Mas Anies bersama dengan Bang Riza, Bang Riza ini yang banyak melakukan lobby-lobby politik yang dibutuhkan memang dalam urusan. Sekarang yang jalan lu, betul. Gue udah jalan, gue habis makan ini. Oh ya udah, gue makan benting ya. Jadi Bang Riza, bangsat bener nih. Oke, lanjut Bang Riza. Dulu. Ya, Bang Riza sebagai politisi, gue bisa bilang beliau adalah politisi yang bisa dihormati. To your point, lu kan pengen bilang bahwa kan Marcel juga nggak sendiri majunya. Iya kan saling lengkapin lah orang-orang ini kan. Oke. Tapi kan mungkin pertanyaan sekarang gue ganti. Emang dalam pemahaman lu tugas wakil wali kota itu apa? Kalau dalam undang-undang, ya menggantikan wali kota. Ketika wali kota berhalangan hadir. Itu kalau menurut undang-undang. Dalam konteks? Ya apa aja, misalnya dia lagi menghadiri acara apa gitu, sementara wali kota juga diundang untuk acara lain. Berarti ada skenario di mana mungkin Marcel menggantikan Bang Riza memimpin rapat soal anggaran. Sangat bisa. Menurut lu bisa nggak Marcel memimpin rapat soal anggaran? Nah itu gua kan belum melakukan profiling. Ngapain lu dukung? Gua nggak bisa. Gua kan nggak ikut di dalam menentukan keputusan saat itu. Tapi dari sini aja kan lu bisa. Cuman kalau gua understand my concern. Iya. Gua nggak tahu. Gua belum pernah melakukan profiling terhadap Marcel kaitannya dengan kualitasnya dia ya. At least penalaran politik lah. Itu aja dulu ya. Gua nggak pernah lakukan itu. Loh kok? Oh ini lo yang jalan ya? Loh kok? Oh tadi lu belum begini, sorry. Yang habis gua makan? Iya tadi lu belum ini. Oke. Gua sekarang ya. Ya terus anyway terus? Cuman gua dapat memahami kenapa Marcel inilah yang dipilih gitu loh. Gua nggak memahami itu. Please make me understand karena ini yang gua tahu. Iya. Marcel punya isu karena bokep tadi ya. Itu satu. Maksud gue kan gue sering ke Delta ya Uki. Gue nggak ada pikiran. Lah Delta kan bisnis legit. Orang gue pengen pijit doang. Aneh deh nih. Lu kayak kesannya gue salah ke Delta. Emang kenapa? Gue dong. Delta ada apa? Gak ada apa-apa. Ada tukang parkir. Ada tukang parkir. Pencet dulu dong. Astagfirullahaladzim aja salah tuh. Pasti ada pertanyaan lanjutan. Bisa tapi itu ntar kita kesampingan untuk talk show yang lain. Tapi maksud gue
Kalau gue tahu gue punya banyak dosa di masa lalu, punya banyak kesalahan yang mungkin bisa jadi tempat orang nekel gue nggak akan mencoba ada di posisi publik. Plus I know myself lah. Marcel ini dia punya kasus soal dia beli bokep, terus dia dulu kurir sabu, terus dia dulu antar jemput lonte. Orang bisa berubah dan mungkin dia khilaf dan sekarang dia lebih baik. Tapi kan pertanyaan gue adalah kayak you being a politician maksudnya. Kalau lu jadi politician maksudnya kayak gitu. Ya, kalau gue jadi partai menentukan, gue kan berpikir nggak ada orang lain apa gitu. Orang lain yang nggak pernah Angelo, nggak pernah ketangkap jual beli bokep, nggak pernah jualan sabu gitu. Orang yang lain aja. Makanya terus tadi gue tanya, kalau kriteria-kriteria seperti ini plus populer membuat lu berpikir Marcel bisa jadi wakil wali kota. And I say this because it's not just about Marcel, right? This is also Gilang Dirga di Bandung Barat. Gilang Dirga itu siapa tuh? Ya Allah, kasihan banget. Maaf ya Gilang. Kagak pernah nonton TV dia. Artis bro. Ya, oke. Artis. Dia lagi maju pilkada. Ya. Ronald Surapraja yang mau jadi wali kota Bandung. Dan artis-artis lain. Kita lagi ngomongin soal praktek umum di Indonesia di mana wakilnya ini jadi vote getter. Dan ketika menjabat nggak kerja. It's inevitable, bro. It's inevitable, tapi it all comes down to, ya lo menganggap peran itu penting atau tidak gitu. Kalau peran itu penting, ini yang gue tahu. Bang Rizal sama Mas Anies kerjanya oke. Bisa kerja bareng. Mas Anies sama Bang Sandi kerjanya oke, ada pembagian lah gitu. Gue nggak bisa membayangkan hal terjadi sama ketika Bang Rizal sama Marcel gitu. Pembagian apa? Gue nggak pernah ngobrol sama mereka sih. Kalau mereka tiba-tiba gue tanya gitu ya, kalian tuh bagi kerjanya nanti gimana gitu? Apakah urusan yang ibaratnya komunikasi sama ibu-ibu diserahkan ke Marcel? Make sense tapi loh, make sense. Lu nggak bisa bahasa lu birokratik, lu nggak bisa pakai bahasa pinter-pinter gitu ya. Ketika lu turun ke bawah bertemu ibu-ibu, lu harus sesederhana mungkin. Nggak cuma penampilan ya. Marcel mukanya sederhana. Mohon maaf. Betul Marcel. Dan Bang Rizal kurang. Bang Rizal kurang sederhana. Bang Rizal kurang makan hati yang pelak. Bang Rizal kurang sel darah merah. Iya, dan itu penting banget. Gua kan pernah nyalek ya, tapi gagal, ya kan. Setidak-tidaknya gue punya pengalaman turun ke bawah, gitu. Lu turun ke bawah, lu ngomongin proses-proses pengambilan keputusan, yang kayak lu deh, nggak semua orang tuh kayak lu. Lu ngomongin komitmen politik, lu ngomongin tujuan ingin membangun bangsa dengan visioner, nggak masuk bro. Gue yang jalan kali. Lo bukannya ini masih gue di sini? Oh ya, oke. Bener gak sih? Apa gue lupa mencet? Tapi kayaknya enggak. Ayo udah. Okay. Terakhir apa? Terakhir langkah lu apa? Terakhir. Ini kan gue maju dari sini ke sini. Langkah lu sebelumnya apa? Iya. Gue majuin kuda. Oke, bener. Bener. Fuck. Iya. Mohon maaf. Nggak apa-apa bro. Ya lu nggak apa-apa bro. Bentar lagi gue ditegur. Ya intinya gini sih. Mungkin gini. Memang tidak ada produk undang-undang yang menyatakan apa tugas seorang wakil wali kota. Bahkan nggak ada produk undang-undang menyatakan apa tugas wapres. Semuanya janjian dengan presidennya, janjian dengan wali kotanya. Dan sekali lagi, orang suka salah nangkep. Orang pikir gue melarang Marcel. Gue nggak ngelarang Marcel. Gue marah sama dia. Misalnya gue ngomelin dia. Kami masih WhatsAppan, tadi juga masih WhatsAppan. Tapi sebenarnya gue tuh tanda tanya besarnya sama Gerindra. Nah sekarang gue mau tanya. Gue mengkritik Gerindra. Karena yang sering diomongkan, Uki, itu adalah kalau lu mau mengubah keadaan, lu menang dulu. Kalau lu dalam posisi, lu bisa mengubah keadaan jadi lebih baik. Gerindra sekarang ada di posisi yang menang, tapi dia nggak mengubah keadaan jadi lebih baik dengan penunjukan Marcel. Menang tuh maksudnya? Jadi penguasa, jadi partai penguasa. Nggak ada yang lebih besar pengaruh kekuatan partainya selain Gerindra. Nah, sebagai seorang politisi, apakah menurut lu Gerindra salah dengan menunjuk orang seperti Marcel? Apakah lu bisa bilang, tapi gue ngerti kenapa Gerindra melakukan itu? Yang kedua. Soalnya kayak begini, kerja partai politik di iklim demokrasi itu ada 4 ya. Yang pertama adalah kerja ideologis. Lu tadi berbicara kualitas, kompetensi itu kerja ideologis tuh. Yang kedua adalah
kerja organisasional. Misalnya lu bongkar pasang pengurus di kota mana, kabupaten mana, itu kerja organisasional ya. Lalu yang ketiga adalah kerja administratif yang maha berat, yang dimana PSI should thank Bro Giring, ya. Karena kepemimpinan Bro Giring saat itu kita bisa lolos verifikasi di KPU. Verifikasi itu maha berat tuh. Belum lagi kerja organisasional ya. Jadi waktu 2019, ini gua melenceng ke PSI sebentar ya, ke Bro Giring sebentar ya. 2019 pemilu selesai, di PSI ini kan kebanyakan politisi pemula yang duitnya nggak kuat-kuat amat. Setelah pemilu selesai, saatnya cari duit lagi. Akhirnya pada keluar untuk ya back to reality lah, kayak gitu ya. Tinggalkan dunia politik lagi segala macam. Akhirnya itu organisasi pinjang total, gitu. Dan itulah PSI yang Bro Giring dapatkan sewaktu beliau baru dilantik menjadi ketua umum. Itu diberesin pelan-pelan, sampai kemudian datanglah yang namanya verifikasi KPU. Gitu. Verifikasi KPU ini ada dua. Pertama administratif, yang kedua adalah verifikasi faktual. Alhamdulillah kita lewat. Sorry, boleh dibantu definisikan nggak apa tuh verifikasi faktual? Oke, kalau verifikasi administratif ini hanya surat-surat KTP-KTP yang dikumpulkan, ya, keterwakilan kantor-kantor di daerah, kan ada batas minimalnya. Lu harus minimal punya sekian persen se-Indonesia. Gitu. Terus di satu daerah lu harus bisa ngumpulin sekian KTP se-Indonesia, dan gak hanya KTP, harus ada tanda tangan bahwa orang itu memang benar anggota PSI, kayak gitu. Nah, ini semua lewat nih. Nah, inilah yang namanya kerja organisasional dan kerja administratif. Dan yang paling terakhir, yang maha berat, yang kita gagal terus ini, 2 periode ikut pemilu adalah kerja elektoral. Suka nggak suka, itu benar tadi yang dibilang sama Gerindra itu ya, bahwa ya, kalau lu punya ideologi politik yang bagus, dan lu udah nyemplung ke dunia politik, sia-sia nih ideologi politik lu ini kalau nggak jadi kebijakan. Dan supaya dia jadi kebijakan, lu harus punya kekuasaan. Dari kekuasaan di situ turun menjadi otoritas. Dari otoritas itulah kemudian lu dapat ruang untuk menelurkan kebijakan yang sesuai dengan ideologi politik lu. Itu, ya. Dan apa yang dilakukan Gerindra, menurut gua, ya, dengan mengambil Marcel, yang tadi gue bilang kaitannya dengan keterwakilan, ya, kaitannya dengan gaya komunikasi yang mungkin cocok dengan anak-anak muda di Tangsel, Tangsel apa? Kota Tangerang, ya. Itu Tangsel ya, sorry, Kota Tangerang, Valdo. Iya. Itu cocok dengan apa? Bagian dari kerja-kerja elektoral itu, dan ini nggak bisa kita hindarin, kecuali kalau misalnya kita mau seperti kayak Partai Komunis Cina deh, ya. Kemarin kita baru aja dikunjungi nih sama PKC nih. Dia bilang, kalau di kami, usia belia, orang-orang berpotensi, itu langsung kita kirim ke pelosok-pelosok. Dari sana kita siapkan, di pelosok tersebut, dia harus menjadi pemimpin di daerahnya. Dia harus dihormati di daerah tersebut. Setelah itu, baru kemudian kita membawa dia ke area yang lebih kompleks, levelnya city. Tadinya kan desa pelosok-pelosok. City. Dan setelah city, baru kita bawa dia ke area yang lebih besar, provinsi. Baru orang tersebut ketika dia dalam penilaiannya di matriks bagus, dia layak untuk menjadi presiden. Dan kita udah pernah kenal Hu Jintao, Xi Jinping, dan lain-lain. Tapi kan mereka nggak perlu kerja elektoral, bro. Gitu. Indonesia nggak bisa begitu. Kita pun juga terjebak di kondisi di mana popularity itu penting. Disukain, itu penting. Baru kan orang dari nggak kenal menjadi kenal menjadi suka, suka menjadi milih. Gitu. Misalnya seorang Dedek Prayudi, ya. Kata orang, cara bacanya Dedek. Dedek sih sebenarnya sih. Dedek. Lu yang nyebut nama lu sendiri. Iya sih, gue aja salah baca nama gue sendiri, aneh banget. Ngeblank lu kayaknya. Yeah. Seorang Dedek Prayudi yang misalnya dilihat sama banyak orang, oh iya CV-nya keren, ini keren, itu keren, kayak gitu ya. Ketika gue dicemplungin di area political arena, orang nggak ada yang tahu gue, tapi gitu. Marcel misalnya ya, yang gue nggak tahu sih, gue belum pernah profiling dia ya. Lu lebih kenal lah. Jauh. Misalnya dicemplungin ke politik, mungkin dia lebih berhasil daripada gue kalau konteksnya adalah politik elektoral. Ya, gue paham maksud lo. Tapi berarti kurang lebihnya tergambar bahwa masalah besarnya adalah kemampuan Gerindra dan mungkin partai secara umum untuk melahirkan kader-kader yang bukan cuma kompeten tapi populer. Mungkin ya di daerah tersebut, gua nggak tahu. PSI sendiri gimana? How
lu sendiri kan ngerasain kan. Gua ngeliat lu punya kompetensi, lu kuliahnya Itu kan, political bukan. science. Kenapa nggak lu aja yang jadi ketum? Bukan. Lu Lu anjing, siapa yang menyuruh jadi ketum? Nggak, Gua biasanya lagi nanya. pembuli Kaisang tuh ngomongnya ke gua kayak begitu tuh. Wah. Ya, lanjut. mereka enggak, cuma maksud gue adalah lu sendiri juga ketika nyalek nggak dapat karena nggak populer. 10.000. Gua kurang apa di TV? Coba. 10.000, Valdo. Itu 50.000 di dapil yang sama. Coach Justin tuh udah milih gua loh. Jadi Coach Justin itu milih saya di Jaktim. aneh juga ya, Coach Justin pilihannya kardus. Anjir. Nggak, maksud gue gini, evaluasi lu berarti apa? Karena kan gini, ideal in an ideal world, gue memang sering disebut idealis, tapi alasan gue cuma adalah siapa yang mau push forward apa yang benar. Idealis, lu idealis banget, iya, tapi lu mau nggak gitu? Mau nggak ideal? Kalau mau, ya udah kita mulai dari kapan? Gue cuman jadi orang yang mengendorse apa yang seharusnya benar aja. Nah, idealnya adalah partai kan tempat kita nge-grooming wakil-wakil rakyat untuk jadi pemimpin-pemimpin baru. Sorry. Ilmu punya. Ternyata popularitas nggak punya. Duit juga enggak. Kan lu punya Bohir tuh Bang Jeffrey. Enggak. Dia tuh mentor politik ya, Bapak Asu ya. Bohir yang kalah. Enggak, kita tuh Bang Jeffrey. Kita tuh masih Dia pikir suffering. saya nggak tahu, Bang. Kita tuh masih suffering dengan financial wounds setelah pileg dong. Jadi menurut gua, but put that aside, lu paham bahwa selama lu nggak memperbaiki itu, artinya partai ya, gue bukan ngomongin lu secara pribadi, selama partai tidak bisa memperbaiki aspek popularitas dari kader-kadernya, maka dia akan pragmatis terus pakai orang-orang populer. Syukur-syukur kalau orang populer itu kayak Deddy Mizwar, budayawan gitu. Atau Once bagus. Once mungkin suaranya sih bagus. Enggak. Gue nggak tahu, Bagus, dia kan kuliah hukum juga ya. Iya, gua kenal secara personal walaupun kita beda partai, walaupun gitulah antara partai kita ya. Cuman personally menurut gua dia bagus. Oke, tapi gitu kan, ada yang kayak gitu, tapi kebanyakan kan enggak, kayak dalam case in point adalah Marcel. Tapi kan itu Coba lu kan ceritain Marcel itu gimana sih? Kan gue belum profiling ya. mulai dari mana kita? Intinya sih gini, Marcel itu di luar yang tadi gue bilang, he is a good person, but his decision making it needs A lot of adjustment. Iya, a lot of adjustment. Karena yang sering terjadi dan mungkin lu dengar adalah dia double job dan bohong. Itu kan yang terjadi di Vindes. Ngomongnya sakit, ternyata ngambil job. Ngomongnya mau datang 20 menit kemudian batalin. Alasannya banyak. Ini kan kita kan ngomongin soal apakah ini orang omongannya bisa dipegang. Bercandaan orang-orang sih, wah si Marcel sih mulutnya udah kayak mulut politisi, itu nggak bisa dipegang gitu. Gue bilang mulut Jokowi kali. Ya, bisa aja lu, Ci. Elah lanjut. Soal Marcel, gue perlu tahu karena lu kan sahabatnya. Betul. Gue denger ya. Terus gue deket banget sama Marcel, deket banget. Dia opener gue di show terbesar. Terus kenapa lu nggak dukung dia aja sih? Karena gue tahu dia nggak kompeten. I see. Karena gue tahu, satu, gue tahu dia nggak kompeten. Kedua, gue udah announce ini dan gue akan announce lagi. Gue takut dia dimanfaatkan. Udah gitu doang aja. Dan dia sendiri punya karir bagus di stand up. Bagus di stand up. Lu merasa kehilangan juga? Iya, sebagai orang yang lagi ngebangun industri stand up comedy, he's one of my finest troop, one of my finest soldier. Sayang aja. Tapi kekhawatiran gue adalah dia akan naruh dia dalam posisi yang bahaya untuk dirinya sendiri. I care about this person. Ini orang sangat besar kemungkinannya kena kasus korupsi. Kenapa gitu lo bilang? Karena dia nggak tahu apa yang dia lakukan dan dia nggak bisa menolak apa yang diminta akan dia. Nggak bisa. Orangnya siap abangku, oke abangku, iya oke gue mau apa segala macam. Gimana kalau misalkan dia punya utang budi sama seseorang, orangnya minta tolong usahanya dimuluskan tanpa izin apa segala macam, ketahuan akhirnya dia yang kena, pengusahanya nggak kenapa-napa. Gitu kan? Dan lu udah pernah sampein itu ke dia? Udah. Dia Dia mau gue suruh main skakmat, ampun abangku katanya. Dia bilang apa? Pas lu bilang kayak gitu. Dia mau ngomong secara, kita WhatsAppan, kami WhatsAppan, terus dia bilang dia mau jelasin secara langsung.
Tapi belum datang juga karena ya itu Kesibukannya lah ya. enggak, emang orangnya gitu, ngakunya mau datang tapi enggak. Emang orangnya kayak gitu. Cuman gua itu lebih ke gua nggak pengen Marcel kenapa-kenapa aja satu. Dan gua tahu ada orang lain yang lebih kompeten, dan ini beneran nih, gua di DM sama banyak orang yang bilang sama gua ngapain sekolah? Ngapain gua? Ada orang nggak sekolah aja bisa karena dia populer. Gue tahu gue mesti ngurusin popularitas gue. Tapi itu sekolah gue buat apa? Dan bahaya kan Ki, kalau orang-orang tidak merasa ilmu yang dia gali kemudian bisa membantu dia dalam karir. Kaisang nggak cocok jadi ketua umum, tiba-tiba jadi ketua umum. Marcel nggak cocok jadi wakil wali kota, tiba-tiba jadi wakil wali kota. Ngapain gue sekolah? Kan gitu. Khawatir dong kita kalau Indonesia nggak peduli pendidikan lagi. Which goes back to the question, menurut lu seorang politisi itu mesti apa untuk populer kalau hadir di TV aja nggak cukup? Lu yang jalan sekarang? Iya, Anda menjawab pertanyaan saya. Ya itu apa yang mesti dilakuin? Apakah lu nggak tahu jawabannya juga nggak apa-apa, tapi pasti lu ada niat pengen nyoba lagi kan? Atau mungkin enggak? Ya. Iya mungkin kan? ya. Harus ada evaluasi kan? Iya. Jadi apa kira-kira yang mesti dilakukan seorang politisi untuk populer supaya nggak artis-artis mulu yang dicomot? Mungkin gue populer, mungkin. Tapi kenapa dari popularitas itu nggak terkonversi menjadi likability, kedisukaan? Atau terkonversi menjadi likability, tapi nggak terkonversi menjadi vote atau suara? Mungkin gue populer tapi nggak terkonversi kayak gitu ya. Siapa sih lawan lu? Sorry, dapil lu apa? Jaktim. PKS banget guys. Siapa tuh incumbent-nya? PKS, Mardani Alisera. Wah, dia dapat lagi nggak? Dapat lagi lah. Di sana tuh 6 kursi, PKS 2 kursi sendiri. Eko ya? Eko dapat. Eko Patrio. Eko dapat. Mau berat lawan. Iya, terus dari PKB ada 1 ketua PKB DKI dapat. Terus siapa lagi? Udah kali itu ya. Oh, Gerindra cuma 1 kok di sana. Habibur Rahman. Gitu. Gila. Siapa yang naruh lu di situ? Pilihan gua sih. Lu sendiri? Pilihan gua. Enggak, soalnya waktu itu kan kondisinya begini. I guess you're the best troop to be put there. Enggak lah. Nyatanya gua kalah dari Valdo kok. Valdo 50.000, gua 10. Gitu. Jadi ceritanya tuh begini. Awalnya gua pengennya majunya di Jaksel. Gua lahir dan besar di Jaksel, anak Jaksel guys. Enggak, kalau anak Jaksel profil juga Jaksel banget. Anak Jaksel itu bilang anak selatan. Gua nggak pernah ngeliat di Arion orang kaya lu. Di apa? Arion Mall, Rawamangun. Nggak ada orang kaya lu. Nah, tapi terus ternyata kenapa nggak jadi Jaksel? Nah, waktu itu soalnya line up-nya itu udah penuh. Di situ ada Raja Juli Antoni. Di situ ada Bang Ipul. Bang Ipul itu termasuk kerabat dekatnya Raja Juli Antoni, ya, masih bagian dari orang-orang dekatnya Bang Jeffrey Giovanni juga ya. Terus habis itu ada Bang Ade Armando dan lain-lain gitu. Sementara kan gue sempat vakum ya dari dunia politik, walaupun gue nggak keluar dari PSI, cuman status gue nonaktif. Gue masuk lagi, itu line up-nya udah penuh. Di Jaksel. Lu kemana waktu itu? Lu nonaktif? Cari duit lah. Gue kan peneliti. Oke. Dan sebagai peneliti lu nggak bisa dapat proyek kalau lu punya afiliasi politik. Oke. Jadi makanya lu tinggalkan dulu. Gue tinggalin dulu. Pas lu balik udah penuh. Udah penuh Jaksel. Nah, kemudian kita lihat-lihat lagi yang lain gitu. Jaktim itu cuma punya Valdo Maldini, dan itu pun beliau itu tentatif. Gitu. Maksudnya tentatif? Belum tentu maju nyalek. Oh, oke. Karena ada 1-2 hal lah yang baiknya nggak gue yang nyampein. Kayak gitulah ya. Ini urusannya dia kan. Ya udah, akhirnya gue masuk sana. Sesimpel itu sih. Jadi line up-nya itu kosong. Gitu Jaktim. Ya udah, akhirnya gue masuk sana, dan in the end Valdo akhirnya memilih untuk maju nyalek. Gitu. Apa yang menurut lu mereka punya, lu nggak punya? Basis massa. Basis massa. Jadi politik itu adalah soal how to gain trust. Dan trust yang gue maksud ini bukan trust dari orang-orang yang hanya memikirkan kompetensi. Bukan trust hanya dari orang-orang yang memikirkan rekam jejak. Trust di sini adalah dari orang-orang yang memikirkan hari ini makan apa. Gue masuk ke gang-gang yang mau lewat gang aja jalannya harus minggir. Begini, bukan jalan depan gitu. Jembatan yang cuman bisa 1 orang jalan, gitu. Di Jakarta Timur banyak banget. Jakarta Timur tuh kan setiap bulan ada aja kebakaran. Kenapa? Saking padatnya tuh perumahan. Gitu. Jadi kenapa ya? dikit? Ada kebakaran mulu. Iya kan, kebakaran tuh Jakarta Timur biasanya. Iya.
Dan kayak begitu yang gue hadapin ya. Terus kita bernarasi soal anti korupsi, soal ini, soal itu. Sementara yang mereka minta, Pak betulin pintu masjid. Kayak begitu bro. Pak anak saya sakit, gitu. Dan itu aja mereka masih tulus. Ya. Gua pernah suatu hari ke Kabupaten Kolaka, Sulawesi ini. Ya. Waktu itu gue masih di UN. Jadi sebelum gue ke politik, gue pernah kerja di UN. Gue tugas, terus abis makan di sebelah tuh ada bengkel motor. Gue tanya ke bapak bengkel motor, Pak, nanti ini kan lagi pilkada Pak, nanti bapak pilih siapa? Si bapak bilang, saya akan memilih orang yang ngasih saya peralatan bengkel, katanya. Kita sebagai anak kota merasa terdidik, apalagi belajar ilmu politik dan lain-lain, merasa paling berlogika, paling rasional gitu ya. Ini orang nggak rasional nih kayak gitu kan. Gue mencoba untuk memperbaiki logika dia dong. Gue bilang, Pak, kalau orang tersebut menang, ya, Bapak itu bukan orang yang dia pikirin. Dia pasti akan mikirin gimana caranya balik modal dong, Pak. Tahu nggak, jawaban Bapak yang gue kira nggak rasional ini, lebih rasional daripada gue. Apa tuh jawabannya? Lebih baik saya dipikirin 5 tahun sekali daripada nggak sama sekali. Gila nggak? Gila nggak? Crazy. Ini artinya apa? Orang-orang itu bukan nggak rasional. Mereka udah nggak percaya sama politisi. Dan lu anak muda masuk nyemplung ke politik nggak punya duit. Lu jualan idealisme, alah yang lain juga begitu. Tadi lu ngomong itu tuh gue senyum lebar banget. Tahu nggak siapa yang ngalamin hal yang sama persis sama lu? Siapa tuh? Rian Ernest. Iya. Rian Ernest cerita hal yang sama persis. Dia di Golkar kan sekarang kan. Dia bilang saya nggak ada duit Pak. Saya di sini mau bawa perubahan apa segala macam. Terus dia cerita, Bapak mau jadi Golkar, masa Golkar nggak ada duit? Lah, emang nggak ada yang percaya. Lah gimana lu ngapain ke Golkar nggak ada duit? Iya, itu dia. Lo masih muda. Kalau politisi masih muda tuh dia biasanya nggak punya 3 hal. Pertama experience, kedua isi tas, dan yang ketiga adalah network. 3 hal ini dikuasai sama politisi senior nih. Gitu. Terus lu dengan semangat tinggi ya kan? Dan lu seolah-olah pas datang ke bawah, lu lagi si bapak itu minta betulin jalan, ya, sumbangan anaknya matanya sakit dan lain-lain, dan lu kemudian ceramah, ya, seolah-olah you are telling them what they need, and that's not how democracy works. Demokrasi itu kan bergeraknya aspirasi dari bawah ke atas. Mau sepintar apapun kita dan menurut kita benar, ketika kita udah bicara kerja elektoral, it doesn't work. Gitu. Nah, gue berharap ada banyak panji-panji yang lain. Satu PSI aja sebel sama gua. Masa enggak lah. Iyalah. Enggak lah. Orang respon Bro Giring yang respon Donato lo kan? By the way, gue penasaran. Lu belum aja by the way. Oh, belum ya? Okay. By the way, gue penasaran. Gue waktu stand up di Istora kan gue ngomongin PSI secara spesifik. Kasusnya mirip dengan Marcel. Waktu PSI ini nunjuk Mongol untuk jadi caleg. Kalau lu ingat, gue jadiin bercandaan. Sama orang sekilas kayak gue lagi nyerang Mongol, tapi gue lagi nyerang PSI. Dan itu joknya gue taruh di sosmed, dan waktu itu judul besarnya adalah partai baru tuh bukan solusi. Gue bilang karena narasinya PSI itu adalah perubahan kan. Gue bawa sesuatu yang baru. Gue masih belum ada dosa dan segala macam. Ya gue bilang kalau ibarat sepatu kotor tuh dicuci. Kalau setiap kali punya sepatu kotor, solusinya sepatu baru, yang baru juga ntar akan kotor. Ntar kamar lu bau. Dan itu tuh rame sekali. Bahkan Raja Juli Antoni salah satu yang ikut mention gue. Di dalam ada pembahasan apa soal kritik ini? Soal kritik bahwa PSI juga pakai cara populer, pakai Mongol. Mongolnya nggak menang ya? Dia nggak nyalek jadi ya? Oh, nggak jadi nyalek? Nggak jadi nyalek. Kenapa nggak jadi nyalek? Nggak tahu gua. Personal reason tuh, kayaknya ya. Mungkin dia lebih suka ngonten di YouTube cerita horor. Mungkin. Tapi ya gue nggak tahu. Gue sih ngerasa dia cuman nggak jadi nyalek. Cuman concern lu itu valid, ya. Concern lu itu valid dan begini, kadang-kadang kita itu kepengen ya memakai sepatu roda sehingga lari kita tuh cepat. Tapi gimana kalau lanskap politiknya itu berlumpur dan berbatu? Lu nggak bisa. Gitu. Gua 2019 percaya bahwa tujuan idealis. Sorry, gua ster ya.
Lu nggak makan ini? Oh, ya udah, oke. Gue lebih pengen makan ratu lu. Oke, siap. Jadi gue lanjutin ya. 2019 gue adalah orang yang percaya cara-cara idealis. Tujuan-tujuan idealis itu hanya bisa dicapai dengan cara-cara yang idealis. Waktu pemilu 2019. 2024 kita udah kenal yang namanya real politics. Cara, kadang-kadang kita harus pragmatis. Suka nggak suka. Gitu. Kalau lu cuma punya idealisme tapi nggak turun menjadi kebijakan yang dimana jembatannya adalah perang elektoral, lalu apa bedanya kita dengan LSM? Indian kita adalah partai politik, gitu. Yang penting kita nggak korupsi, ya. Yang penting kita nggak pecah belah kaitannya dengan ras, agama dan lain-lain. Ya. Kita nggak terima mahar, misalnya kayak di PSI Palembang kan, ketua PSI Palembang pernah kita pecat, karena pas orang mau nyalek itu ditarikin mahar sama dia. Oh ya? Iya. Soal itu kita tegas banget, walaupun nggak terbukti secara hukum. Ya, kita punya sistem pengawasan internal yang ketat banget. Karena kita tahu yang namanya isi kepala dan hati orang kan kita nggak pernah bisa tebak. Tapi setidaknya kita bisa bikin sistem pengawasan dan sanksi yang tegas. Kayak gitu. Jadi ketika itu terjadi, kita diketawain sama haternya PSI juga, kayak gitu. Dan itu terjadi di eranya Bro Giring. By the way, itu yang tanda tangan pemecatannya itu Bro Giring. Bagus Giring, kenapa nggak lanjut aja? Kenapa KS? Salah mulu sama lo. Ya kalau emang salah. Siap. Balik. Ntar gue nungguin lu dulu karena gue punya pertanyaan lanjutan, masih ada kaitannya sama itu. Karena lu lagi ngomongin soal mencoba untuk pragmatis di dunia yang tidak ideal. Kebalik. Loh iya kan? Kita mencoba untuk ideal di dunia yang serba pragmatis. Akhirnya kita harus berkompromi. Ya akhirnya nggak jadi ideal kan? Nggak jadi idealis. Caranya tidak ideal. Kadang-kadang yang nggak ideal itu yang gue masuk pragmatis ya. Suka nggak suka. Iya. Tapi yang jelas kita nggak korupsi. Yang jelas ada batas-batas tertentu yang nggak bisa kita tabrak. Tadi gue udah bilang sama lu kan, bahwa salah satu alasan kenapa teman-teman di provinsi mau Mas Kaisang untuk naik, ada alasan pragmatis, ada. Suntikan elektoral, pasti. Gitu. Kita nggak bisa ngindar. Demokrasi, itu kuncinya, currency-nya adalah vote. What can we do? Gitu. Lu mau sehebat apapun, sekompeten apapun, tapi nggak jadi suara, nggak bisa. Gitu. Makanya tadi gue bilang, apa bedanya kemudian kita dengan LSM? Gitu. Apa bedanya kayak gue waktu masih kerja di UN misalnya? Itu isi orang-orang idealis juga semuanya. Tapi satu hal yang pasti, ya, PSI di 2024 ini lebih memahami, kita kan ada proses pendewasaan. Nggak cuman memang kita semakin memahami bahwa, oh real politics ini seperti ini. Gitu. Tapi juga kalau misal lu sadar, dulu kan PSI kayak bocil bawa golok. Ya kan, semuanya diserang, ya kan. Oh sekarang kan Anies doang yang diserang. Bener, lebih strategis. Lebih strategis. Karena gue juga dulu ngerasa, aduh ini PSI kalau misalkan kayak gini, politik itu kan kolaborasi ya. Lu nggak bisa berkolaborasi kalau misalnya lu, gue nggak mau lo sama ini, gue nggak mau sama si ini. Iya, itu adalah. Dan berubah sih gue lihat sekarang. Iya, itu adalah hal. Nah, politik adalah kolaborasi. Ini juga yang membuat kita kadang-kadang harus kompromi, gitu. Nggak bisa kita dijagoan sendiri. Ya. Jadi gue harus membuka wajah the real politics ya, real politics. Iya. Jadi real politics. Gue rasa ini juga hal-hal yang lu sadari ketika mulai berjalan gitu. Mulai berjalan. Iya. Proses pendewasaan itu. Karena dengan segala hormat, gue tuh ngerasa emang PSI itu buat gue tuh PSI itu udah let's just make the best move for our party, walaupun itu mungkin bukan hal yang baik untuk dilakukan. Contoh ya kayak buat gue masih salah karena kita tadi nggak ketemu tuh soal penunjukan Kaisang sebagai ketua umum. Buat gue sih masih salah. Jawaban lu masih belum memuaskan gue. Penggunaan Mongol, menurut gue itu juga masih praktek. Bahkan Raja Juli Antoni itu salah satu yang gue kritik adalah waktu dia jadi wamen. Kalimat pertamanya masih lucu menurut gue. Kalimat pertamanya very good, okay. Gue tadi hampir putus asa sih. Very good. Cuman still. Iya, oke. Lu bisa makan kuda gue. Tapi anyway, termasuk Raja Juli Antoni, dia bilang gini, walaupun saya tidak ngerti jabatan saya dan tanggung jawab jabatan saya akan mengambil amanah ini. Kata gue, kok lu bisa sih secara terbuka mengaku lu nggak ngerti jabatan yang lu ambil? Maksudnya apa sih?
ATR BPN ya? Iya, dia kan ngambil jabatan itu. Dia ngomong ke wartawan, emang sih gue nggak ngerti, tapi nggak apa-apa, lu juga si amanah gitu. Kalaupun lu nggak ngerti jangan bilang kali, tapi dia ngomong secara terbuka gitu. Akhirnya gue mau nggak mau jadi menilai, oh yang penting mah dapat jabatan dulu. Mirip nih kayak yang lain, pragmatis aja dulu deh, yang penting ada jabatan segala macam. Dan ini membuat gue jadi khawatir. Gue tuh punya, atau setidaknya gue merasa ya, gue tuh merasa punya ini akan terdengar aneh dan mungkin ini akan jadi dipotong sama orang PSI atau dipotong sama banyak orang. Gue tuh punya rasa memiliki sama PSI. Why? The reason, karena orang-orangnya paling banyak gue kenal dan orang-orangnya paling mirip sama gue. Sehingga ketika gue ngeliat kenapa jalannya kayak gitu, paling kenceng negurnya. Lu bisa tanya sama semua orang di sini. Pemilih PSI orang-orang kayak lu gini lah. Ya kurang lebihnya, makanya pemilih PSI banyak yang kecewa kan. Tapi suaranya nambah. Iya. Nambah 1,6 juta. Ya, orang goblok banyak. Nggak, tapi gue juga tipikal orang yang kalau misalnya ada stand up yang menurut gue salah, gue pernah bilang gini, di balik karir yang tidak berkembang, ada teman yang bilang bagus-bagus kok. Iya. Coba gue bilang jelek itu, mungkin dia akan berubah. Tapi lo mengatakan itu di depan publik gak? Apa? Soal yang mana? Ketika lu bilang jelek lu kayak gitu loh. Ke temen lu? Di depan publik sih sering. Oke, Karena kadang-kadang gue juri dan segala macam. Ya. Tapi ini ujung-ujungnya kepada, karena gue khawatir, gue jadi merasa perlu check and balance ke PSI-nya. Hampir semua. Gue rasa partai-partai yang gue paling banyak temennya itu saat ini mungkin Golkar, PSI, Gerindra, PKS, gue mau bilang Nasdem mungkin, tapi ya saat ini yang ada di rezim kan PSI ya. Akhirnya gue merasa perlu untuk bertanya ini. Menurut lu Pak Jokowi itu lagi menjalankan politik dinasti nggak dengan naro? By the way, untuk yang tidak tahu, Pak Jokowi ini adalah presiden pertama dalam sejarah Republik Indonesia yang anaknya kepala daerah. Anaknya wakil presiden, anaknya satu lagi di legislatif sebagai ketua umum, menantunya wali kota yang mau jadi gubernur, entah siapa lagi yang akan maju. Tapi menurut lu, apakah Pak Jokowi ini memang melakukan praktek politik dinasti? Enggak. Kenapa tuh? Ya karena prosesnya demokratis. Kan kita sudah bahas itu ya tadi ya. Dan sebenarnya yang mirip dengan Pak Jokowi ini di beberapa negara maju juga banyak. Tapi begini, terlepas perbedaan-perbedaannya, pasti ada perbedaan di sana sini yang bisa kita cari-cari sehingga jangan disamain NAA ya. Tapi kasus Pak Jokowi ini bukan politik dinasti tapi klan gitu. Politik dinasti itu nggak relevan di iklim demokratis kecuali ada peraturan-peraturan yang diubah-ubah, ada pengaturan skor ya. Peraturan yang gue ubah-ubah ini maksudnya peraturan yang diubah dengan cara-cara yang konstitusional ya. Ada pengaturan skor dan lain-lain ya. Ini gue sengaja justru nyerempet yang peraturan diubah biar ditanya soalnya. Terus habis itu, terus selama itu nggak terbukti memang ada kesalahan ya. Selama nggak terbukti ada pengaturan skor ya. Kalau kita kemudian menghalang-halangi atau kemudian secara formal undang-undang melarang, itu justru anti demokrasi. Iya. Jadi sorry gue potong. Sebelum gue nyampe ke keinginan lu, cuman mungkin yang lu concern adalah ketika masyarakat memilih berdasarkan patron. Kayak gitu kali concern lu ya. Betul. I was about to go there ya. Yeah. Tapi continue. Iya, cuman that's part of democracy. Ada orang yang memilih berdasarkan tingkat kesolehan. Ada orang yang memilih berdasarkan sentimen agama misalnya. Dan boleh di demokrasi gitu ya. Dan yang bisa kita lakukan adalah apa? Kerja ideologis dan kerja elektoral itu harus hand in hand, gitu. Dan mau orangnya, karena di iklim demokrasi ini kita nggak bisa maksa. Gaya bahasa berpolitik itu harusnya begini, padahal nggak cocok sama di bawah. Kita nggak bisa maksa. Gitu. Gemoy, coba. Kurang benci apa? Ya, saingannya Prabowo Gibran sama Gemoy. Cuman bisa dibilang itu kan gimmick yang paling efektif. Apakah gimmick? Iya. Gitu. Tapi kan semua orang butuh gimmick. Ya. Pak Ganjar emang lari-lari bukan gimmick. Pak Anies selpet-selpet sarung kan bukan gimmick.
Cuman gimmick mereka gagal aja. Itu Gimmick kita berhasil. Caimin, dan itu emang gimmick jelek. Ada lu Caimin. Enggak, soalnya kayak begini. Justru Anies nggak punya gimmick, which makes him vulnerable menurut gue. Dia udah ikut-ikutan juga kan, cuman kaku gitu bukan? Iya, kaku, nggak cocok. Orangnya nggak lucu sih, nggak seru. Iya, enggak, soalnya kayak begini ya. Komunikasi By the politik. way, 5 tahun lagi bisa-bisa Anies joget juga loh. Udah belajar ya? Kayaknya gue nggak kaget. Cuman, Kayaknya saya butuh joget ya. Tolong dokter deh joget juga ntar tahap. cuman belum tentu itu nanti bahasanya. 5 tahun kemudian ya. Ya. Cuman kayak begini. Komunikasi politik yang efektif itu harus ada 2 unsur yang dipenuhin. Yang pertama adalah esensi. Pak Anies itu full of esensi tuh. Kalau ngomong tuh keren lah, gitu esensinya. Ya. Yang kedua adalah sensasi. Sensasi inilah yang membuat orang itu menoleh sama kita. Gitu. Kalau lu hanya punya esensi, ya lu kayak dosen di kampus. Gitu. Tapi kan kalau mahasiswa emang wajib mendengarkan karena dikasih tugas, endeble kan. Coba kalau public speaking di dunia politik membuat orang tertarik untuk noleh sama lu aja susah. Agree. Gitu. Agree. Dan Tapi, lu harus punya sensasi itu, dan joget gemoy, it does its work. Sensasional. Very well. Gue secara Very well. terbuka bilang kok bahwa gue rasa yang juga patut diapresiasi adalah siapapun yang ada di marketing politiknya si Pak Jokowi, Pak Prabowo. Tapi gue mau balik ke sebelum gue memenuhi permintaan lo soal ubah aturan. Gue lagi mau ngomongin soal dari tadi argumen lo adalah bahwa yang dilakukan Pak Jokowi ini benar secara aturan. Cuman apa yang dimaksud dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi sih? Iya itu tadi. Apakah dia benar dengan effortnya untuk meletakkan anak-anaknya? Iya. Atau dia Itu membiarkan? keyakinan gue. Atau dia membiarkan anak-anaknya? Atau ada orang sebelum pecah kongsi naruh anaknya dia di sana, terus habis itu dia bolehkan, tapi sekarang udah pecah kongsi. Nah orang yang dulunya naruh anaknya sekarang justru yang paling keras teriak-teriak itu. Iya. Itu pernah terjadi betul. Iya kan? Cuman yang manapun itu, Pak Jokowi ada di posisi yang gue udah mencet kan ya, Udah. ada di posisi yang sentral terkait ini. Nah, balik lagi ke omongan gue benar dan baik. Memang benar. Cuman dalam bahasa Indonesia itu kan ada yang baik dan yang benar, karena itu 2 hal yang berbeda. Ya. Benar belum tentu baik, Betul. baik belum tentu benar. Ya. Untuk yang nonton gue kasih contoh, karena mungkin mereka bingung. Kalau lo lagi naik mobil di perempatan, lampunya hijau, perempatan itu, lo harusnya lurus. Ada orang mau nyebrang, terus lo berhenti untuk ngasih dia seberang. Baik nggak? Baik kan? Tapi apa benar? Tidak. Karena dengan lo berhenti, walaupun lo baik, lo bisa membuat kecelakaan yang ada di belakang. Sama, lo juga bisa benar, tapi tidak baik. Menurut gua, Kaesang masuk di situ benar sih secara aturan, nggak baik aja. Gibran ada di situ benar, cuman nggak baik aja. Dan yang share concern ini bukan cuman gua. Orang yang satu koalisi sama lu, Ridwan Kamil, di acara yang sama juga bilang bahwa istrinya sebenarnya digadang-gadang sama semua orang untuk maju jadi wali kota Bandung. Istrinya lebih punya kompetensi, pendidikannya sesuai, aktivismenya sesuai daripada Ridwan Kamil sebenarnya, yang latar belakangnya adalah arsitek. Tapi Ridwan Kamil melarang istrinya untuk maju. Ketika ditanya kenapa, jawabannya adalah karena tidak baik. Nah, lu udah menjelaskan soal aspek bahwa mungkin itu benar, nggak ngelanggar aturan. Tapi apakah menurut lu itu baik untuk dilakukan? Mengingat, kalau semua orang ngelihat Pak Jokowi melakukan itu, maka di daerah-daerah juga akan kayak gitu. Sementara politik dinasti itu ada di lebih dekat dengan banyak rakyat Indonesia. Tadi kita ngomongin soal Tangsel, dinastinya Ratu Atut. Ada banyak wilayah-wilayah di Indonesia yang ngelihat tuh abis bapaknya istrinya, ada yang istri mudanya, atau bapaknya anaknya. Mereka akan bilang, Pak Jokowi ngelakuin kayak gitu, kenapa gua nggak boleh? Lu bolehin ketika Pak Jokowi, kok giliran gua nggak boleh? Pas giliran gua dibilangnya takutnya ada korupsi. Emangnya sebelum keluarga Pak Jokowi juga ikut nyemplung ke politik, hal yang lu namakan politik dinasti, walaupun gua nggak setuju secara definisi konseptual tadi, emangnya belum pernah terjadi di Indonesia? Sering. Kenapa Pak Jokowi seolah-olah yang sedang mencontohkan sehingga yang lain ikut-ikutan? Karena dia presiden Republik Indonesia, Uki. He is the number one person. This is why right now I'm very emotional. Terus kalau dia nggak melakukan itu, apakah yang lain nggak melakukan?
Akhirnya ada pertanyaan bagus dari lu. Kalau dia nggak ngelakuin itu, dia jadi nggak tersandera sama posisi dia. Sekarang dia jadi susah. Karena dia ngelakuinnya. Ya. Gimana coba dia mau perbaikin yang di bawah? Ya. Orang gua ngelakuin. Ya. Tapi kalau dia nggak ngelakuin, dia nggak tersandera apa-apa. Gue bisa marahin lu. Gua kasih sedikit bocoran obrolan orang dalam nih. Oke. Baru selesai Pileg 2024. Di lingkup DPP PSI, santer terdengar, Bapak tidak mengizinkan Kaisang maju pilkada. Ya. Dan ini Gue dengar juga Zulhas ngomong hal yang sama. dan soal Gibran juga sama, kok nggak diizinkan. Pak Prabowo melamar Gibran 4 kali, 3 kali ditolak. Melamar ke Pak Jokowi. Melamar Pak Jokowi, ditolak. Sama halnya dengan Kaisang. Gitu. Kita nanti malah ngebahas Mas Gibran ya. Kan gue bukan jubirnya dia. Kalau Kaisang kan enak kan, gue jubir partai kan. Ya. Lu kasihkan ngobrol kayaknya ya. Betul. Gue lebih fokus sama pembahasan kita. Oke. Itu santer terdengar. Apalagi Mbak Irinanya kan lagi hamil. Gitu. Cuman mau gimana? Jadi posisi Pak Jokowi itu bukan naroin anak-anaknya. Gitu. Satu, partai-partai yang lamar. Artinya ini tataran elit yang menginginkan. Kedua, kalau lu lihat survei, elektabilitasnya tinggi. Artinya grassroots juga menginginkan. Gitu. Tinggi bukan di DKI ya. DKI itu cuma 1%. Ya. Tapi cuma di Jateng lah. Ini kan karena kampungnya dan lain-lain lah. Semakin diomongin di DKI, moncarnya di Jateng. Kayaknya begitu deh. Ya kan? Karena kan DKI ini epicentrumnya exposure kan. Dan ya udah. Apanya yang harus dibilang merusak demokrasi lah. Ya karena kan gini, tugasnya partai politik itu adalah menjaring apa yang menjadi suara-suara di bawah. Gitu. Oke, suara lo misalnya dengan karakteristik lu kayaknya lu mendewakan kompetensi ya. Which is fine. Ya. Lu dengan karakter lu, dengan tingkat pendidikan lu, dengan surrounding lu sehingga lu mengalami experience dari kecil sampai sekarang seperti apa, terbentuk lu yang kayak lu gitu. Cuma kan orang Indonesia nggak lu doang. Gitu. Dan gua nggak terima kalau dibilang ini merusak demokrasi. Gitu. Kalau elit politiknya sudah menginginkan, katakanlah, wah ini kayaknya kita dijebak nih, gitu ya. Ini elit-elit ini ingin menjatuhkan, ternyata surveinya tinggi juga, gitu. Rakyatnya juga menginginkan, setidaknya menginginkan untuk maju. Dan itu bukan dari Pak Jokowi datangnya, dan itu bukan dari PSI datangnya. Kayak gitu loh, Mas Panji. Ini nggak normatif, gue nggak berusaha untuk senormatif mungkin ya. Iya, tapi bahkan gue udah bilang sama lu loh, ini nggak pernah gue buka di tempat lain. Pak Jokowi melarang Mas Kaisang untuk maju pilkada di awal. Oke. Gue tuh emang Pak Zulhas pernah ngomong gitu ya? Pernah ngomong kayak gitu dan kemarin Pak Luhut juga ngomong kayak gitu. Oh, oke. Jadi bukan hal baru buat tuh berarti ya? Iya, tapi masalahnya adalah banget dong. Gue pikir gue kayak wow. Kayak iya. gitu. Cuma masalahnya efek wow-nya kan jatuhnya kayak he say she says gitu. Hearsay aja kayak dia tidak melakukan. Tahu dari mana gue? Tahu dari mana omongan lu bener? Pak Luhut bilang saya adalah saksi hidup yang bisa bilang Pak Jokowi nggak pernah nyuruh Kaisang, nggak pernah nyuruh Gibran gitu misalnya. Ya kan gue bisa bilang nggak pernah atau Bapak nggak pernah lihat. Hanya karena lu nggak lihat bukan berarti nggak ada kan? Ngerti maksud gue? Jadi doesn't matter. Tapi yang paling menarik adalah bahwa dari pendapat lu atau dari cerita lu, berarti Pak Jokowi sebenarnya tahu itu tidak baik. Kok tahu tidak baik bagaimana? Gue nih. Oh lo ya? Ya, Oke. Karena Jokowi Tawan melarang kan? Kenapa Jokowi melarang Gibran? Itu gua nggak tahu. Karena nggak baik. Itu gua nggak tahu. Let's just talk about it. Why? Lu kan Begini, anak political scientist. Tadi kan gua udah bilang ya, semakin kita mengenal Pak Jokowi, semakin kita mengenal Mas Kaisang, semakin kita tahu bahwa kita nggak akan bisa membaca arah pikir Anda. Gitu. Jadi kalau soal melarangnya gua tahu, tapi kalau soal sebabnya gua nggak tahu. Dan gua nggak bisa mengklaim gua tahu gitu ya. Tapi kalau misalnya lu berasumsi karena Pak Jokowi tahu bahwa itu tidak baik, sah-sah aja. Dan gua nggak bisa bantah. Tapi juga gua nggak bisa mendukung. Gitu. Karena ya bisa aja itu kan artinya ya bisa juga enggak. Gitu. So gua nggak tahu. Apa pendapat lu
Apa yang menurut lu jadi alasan dibalik out of the blue Pak Jokowi minta Skak, maaf? ya? Ya. Apa yang membuat apa pendapat lu? Atau apa alasan dibalik tiba-tiba Pak Jokowi minta maaf aja? Kemarin kan atau hari ini Yang kemarin ya? Iya, Yang hari zikir ini nasional ya? hari ini beritanya naik. Ya. Kejadian Tadi kemarin. konten gue di Cokro tuh soal itu tuh hari ini. Nonton ya guys. Oke. Boleh di subscribe. Konten gue itu berjudul makna tangis dan permintaan maaf Pak Jokowi. Oke. Dan di konten gue itu ya hampir gue swearing kan. Nggak apa-apa juga. Lu nggak apa-apa, gue kan nggak bisa guys. Kan aneh banget. Emang lu nggak boleh ngomong kayak gitu-gitu? Nggak bisa di depan publik lah. Hah? Nggak bisa lah di depan publik. Gue lagi mikir-mikir politisi. Nggak bisa. Oh. Nggak bisa. Banyak ngomong. Banyak apa? Pak Ahok ngomong. Ngomong apa dia? F-word. Ya kan dia ngomong tai atau kayak gitu-gitu kan, dia ngomong kayak gitu kan. Ya makanya gue belajar dari Pak Ahok. Untuk tidak. Sebaiknya nggak begitu. Yeah. Tapi anyway, you're about to tell about your video soal Pak Jokowi minta maaf. Oke. Gue melihat sosok Pak Jokowi dulu ya. Gue ngeliat ke belakang dulu. Pak Jokowi itu apa sih yang udah pernah dilakukan buat Indonesia? Gue nggak kepengen kita hanya terjebak di sentimen-sentimen terkait Pilpres, Kaisang, endeblek, karena ini kan baru terjadi sekarang. Gue mau melihat 10 tahun ke belakang. Gitu. Apa sih yang dia bawa buat Indonesia? Ada 2 yang paling besar ya. Pertama adalah membangun Indonesia nggak lagi Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Oke. Apa ini maksudnya? Gini ya. Menarik. Oh, ini tadi gue begini ya. Oke. Apa ini maksudnya? Gini, kita sama-sama tahu ya bahwa Pak Jokowi itu quote unquote maniak ngebangun infrastruktur. Dan ini nggak cuma jalan loh. Ini objektif bisa, ya kan? Agree. Dan pembangunan infrastruktur ini kan namanya PSN, ya, Proyek Strategis Nasional. Ya, ada puluhan yang dikerjakan dari 2015 sampai 2019, lalu dilanjutkan lagi sampai sekarang. Gua nggak tahu, mungkin jumlahnya udah 100 apa enggak ya. Tapi yang jelas, proyek PSN ini, kalau misalnya lu lihat sebaran investasinya per jumlah penduduk, ini heavy ke timur, gitu. Dan heavy-nya juga daerah-daerah terluar. Karena di dalam memilih di mana PSN ini akan kita lakukan, yang diambil dan yang dipakai itu adalah asas 3T tadi, tertinggal, terluar, terdepan. Gitu. Itu 1, ya. Dan masih di 1 juga, berarti 1B nih ya. Jadi gue peneliti, ya kan. Indeks pembangunan manusia di Indonesia itu meningkat semua secara nasional, ya. Jadi indeks pembangunan manusia itu apa? Oke, dia terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah angka harapan hidup, kaitannya sama layanan kesehatan, ya, akses kepada fasilitas dan lain-lain. Yang kedua adalah angka harapan lama sekolah. Jadi ketika bayi lahir hari ini, dia kira-kira dengan layanan pendidikan yang sekarang tuh dia bisa sekolah berapa lama. Gitu. Yang ketiga adalah rata-rata pendidikan. Kalau tadi bayi doang, kalau sekarang ini semuanya, gitu, sampai yang tuir-tuir, gitu ya. Dan yang keempat, ini adalah tingkat pengeluaran atau standar hidup, living standard lah ya. 4-4-nya ini naik semua. Izin, sambil maju ya, biar kita progresif. 4-4 ini maju semua. 4-4 ini maju semua, ya. Dan kalau kita breakdown per provinsi, tahu nggak yang peningkatan Human Development Index-nya paling tinggi itu siapa? Di mana? Di mana? Indonesia belahan timur. Papua Barat, Gorontalo. Ya. Di eranya Pak Jokowi baru terjadi. Gitu. 1, ya. Lalu yang kedua, kalau lu bicara Jokowi, lu bicara nyali. He got balls. This guy. I have to admit, he does have balls. Dia nggak normatif. Sebentar, ini kayak raja gua agak-agak lagi dikondisikan stranded. Gue cuma punya ratu, Uki, santai aja. Enggak, sama si bocil ini loh. Ini lagi stranded gitu dia kayaknya ntar lagi nih. Terus? Bentar ini dulu ya. Kalau nggak kelar-kelar kita. Betul. Oke. Skak. Oke, terus. Tapi gue nggak nemu. Gue lagi nanyain kenapa dia minta maaf. Iya. Nyambungnya ke sana.
hilirisasi. Aneh nih, lu lagi ngomongin apa tiba-tiba hilirisasi? Nggak Iya, ngerti. kan gue bilang he got balls. Terus poinnya adalah Lo tahu kan kalau dia ditentang habis-habisan sama Eropa, terkait oke? Dan Eropa kan nggak tinggal diem gitu aja. Dan gara-gara hilirisasi, nilai ekspor nikel kita tuh meningkat. Oke, lu menggunakan pertanyaan gua soal kenapa dia minta maaf jadi kampanye Jokowi deh. Ngapain Jokowi udah mau turun? Belum selesai. Hmm. Gua ngeliat yang ke belakang. Tapi dengan itu pun apa yang dia udah lakukan, capaiannya 10 tahun, dia kan selalu ngerasa kurang. Jawabannya karena dia cinta sama Indonesia. Lu kalau udah bucin, Anjing jauh-jauh lu ngomongin ternyata begitu. lu kalau udah bucin sama orang, mau sebagus apapun yang Kecewa lu gua kasih lakukan, dia waktu untuk ngomong panjang lebar jadinya. apapun yang lu lakukan, pasti kan berasa kurang. Dan dia orang Penonton Jawa. kita ketawa. Apa? Dia orang Jawa. Lu orang apa sih? Gue Sumatera. Oh. Lahir besar tapi di sini ya. Rumah gue di dekat sini, by the way. Dia orang Jawa sehingga dia selalu kayak Iya, ada adab di sananya lah. Gitu. Jadi ya kurang lebih begitu sih. Kalau misalnya kalau kayak gua gitu ya, belum tentu gua akan sebesar hati itu untuk melakukan itu. Kalau gua ya. ya. Skak ya. Yep. Gua sebenarnya tahu ini permainan udah nggak kemana-mana nih. Durasi juga udah panjang banget. Okay. Moga-moga kita nggak nyampe 2 jam. Yeah. Jadi gue mau, ini Skak ya? Skak. Oke, gue mau resign dan gue mau thank you. Siap. Thank you for the talk. Gue punya pertanyaan terakhir. Siap. Dan kita udah ngobrol bagus banget dan panjang banget dan berat banget. Pertanyaan terakhir ini cuma pertanyaan rasa penasaran aja. Siap. Nggak terlalu ada bobotnya. Oh. Lu bakal berhenti nggak sih pakai brosis? Karena gue capek banget dah dengerin orang PSI ngomong brosis. Tadinya gue pikir gue sebel dengar orang ngomong Adinda, lebih sebel denger brosis gue. Ya. Ada udahnya nggak sih? Udah kali. Mari gitu. kita berharap dari Kaisang, karena dia juga nggak suka. Iya, karena gue tahu kok anak-anak PSI juga pada nggak suka. Kaisang nggak suka. Ya udah deh. Kalau gue netral ya, iya nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Ya. Nah Kaisang baru masuk, jangan panggil aku bro ya, gitu. Panggil aja udah mas, gitu. Nah, mari kita berharap. Oke. Good. Jadi ya, gue ngerti sih. Ya karena ganggu. Tapi ganggu. Ganggu. Tapi anyway, terima kasih sekali lagi. Siap. Thank you. Lu adalah tamu PSI pertama gue. It's been a good talk. Thank you. Let's go. Thank you. By the way, lu bisa bantuin gue ngajak Kaisang ke sini nggak? Selalu hening. Selalu orang PSI selalu hening beritanya kayak gitu. Nggak, soalnya dia pernah bilang dia nggak akan mau ke podcast. Dia punya podcast, kenapa dia nggak mau mampir ke podcast orang? Nah itu dia.